menantikan dan sudah langsung tersambung, puji Tuhan. Shalom Abang Royal Purba. Shalom, Selamat malam. shalom. Terima kasih waktunya Bang. Dahsyat. Puji Tuhan, saya senang banget nih Bang. Saya pulang dari Makassar langsung excited. Saya yang terima kasih nih, saya yang terima kasih. Saya mau dengar banyak cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. History dalam kehidupan Bang Royal Purba akan memberkati. Sebenarnya sih nanti akan memberkati di teman-teman di YouTube channel saya Bang. Cuman karena kondisinya pandemi, daripada kita melanggar prokes, protokol kesehatan, lebih baik begini. Kita lebih bijaksana dan berhikmat. Dan modalnya tidak bisa. Kita berdoa ya Bang ya. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan, buat anugerah-Mu. Malam hari ini kami kembali dalam acara History Life. Biar dalam acara History Life ini hanya nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam hidupku, dalam hidup Bang Royal Purba, dalam hidup teman-teman Instagram, dan seluruh teman-teman yang menyaksikan History Life ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, biar perkataan mulut bibir lidah kami hanya meninggikan nama Yesus. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nggak delay kan nih Bang ya? Nggak delay kan? Nggak. Oke, puji Tuhan. Keren. Bang, yang pertama nih Bang, yang pertama ya. Kita santai-santai aja Bang ya. Yang pertama, saya pernah dengar kesaksian Abang pernah ada di satu kehidupan yang tidak mengenakan gitu Bang. Maksudnya tuh sulit, susah, dan bahkan cenderung keras. Istilahnya kompetisi ekosistemnya tuh keras. Kan nggak banyak tahu seorang Royal Purba itu behind story-nya sebelum Tuhan buat seperti ini. Nah, gimana tuh Bang pada saat kehidupan waktu itu merasakan kehidupan yang keras? Maksudnya ada narkoba di sana, ada ya kekerasan di sana, campur aduk lah. Gimana Bang? Boleh ceritain Bang buat kita semua. Ya, shalom semuanya teman-teman. Nih Pastor Mario mau senang lihat abangnya nangis lagi nih kayaknya. Selalu, tapi begini Pastor, seperti yang saya tulis di FB saya hari ini, saya catat begini, kita tidak bisa mengubah masa lalu, catatan masa lalu tidak bisa kita ubah, yang kita bisa ubah adalah masa depan kita, yang akan ditorehkan anak cucu kita nanti ke depan menjadi obituari kita, betul nggak? Makanya di Alkitab itu ada istilah kata apokatastasis, betul nggak? Kita nggak bisa merubah masa lalu kita. Itu akan jadi catatan. Setiap saya pulang ke Pematang Siantar, pasti orang akan katakan, si Royal mantan bandar narkoba, mantan orang yang jual ganja. Tapi akan berbeda setelah berbicara kita sama mereka. Mereka akan katakan, kok bisa berubah, betul nggak? Iya. Kok bisa berubah, gitu loh. Jadi ada perbedaan. Makanya Maleaki itu berkata, ya, akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Itu masih orang yang beribadah loh Pastor. Apalagi pelayan, betul nggak? Orang yang ditangkap Tuhan. Nah, jadi saya nggak percaya ketika kita mengikuti mengikut Tuhan tidak ada perubahan. Makanya Rasul Paulus berkata jelas dalam Galatia 4:8-9, apakah kamu lebih baik setelah mengenal Allah daripada sebelum mengenal Allah, betul kan? Nah, makanya hidup saya kalau tidak lebih baik sekarang, saya balik aja ke masa lalu saya, Pastor. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, karena malam hari ini, Pastor Mario, terima kasih buat kepercayaannya malam hari ini, saya bisa sharing dengan tema kita malam hari ini yang luar biasa, history. Saya pikir sadar atau tidak sadar, semua kita punya sejarah. Terlepas daripada sejarah terang atau sejarah kelam, betul nggak? Tapi bukan bagaimana kita punya sejarah yang kelam, tapi bagaimana kita membangun history victim ini menjadi history maker ke depan, betul kan? Iya. Ya, jadi kalau saya boleh cerita, memang awal daripada saya kecil itu, Pastor Mario, kehidupan saya seperti anak-anak yang lain, bahkan di lokasi perumahan kami itu, saya termasuk salah satu anak yang
apa ya, maaf karena ini sharing Pastor Mario yang membuka dan membongkarnya. Saya mau katakan, saya di atas anak-anak kebanyakan gitu loh pendidikannya waktu kecil. Dalam hal pendidikan. Pendidikan, karena di sekitar kami itu jarang sekali masih anak-anak dulu, taman kanak-kanak, betul kan? TK kan? Saya sudah masuk TK. Papa saya tuh sudah memikirkan pendidikan ke depan. Papa saya seorang tentara. Kenapa nama saya Royal? Nama saya Royal. Papa saya tentara, dia pensiun dini dan dia bergabung dengan seorang orang Chinese dan membuka yang namanya anggur obat cap Royal Lebah. Makanya nama saya Royal. Oh iya iya iya. Ya. Nah, tuh pada saat itu kami jujur Pastor Mario, kehidupan kami itu bisa dikatakan kehidupan yang berlimpah dengan berkat. Dari Medan ke Pematang Siantar itu 120 km. Papa saya kirim vitamin itu dari Medan ke Pematang Siantar, bayangkan. Nah, tapi memang saya mau berkata begini, Tuhan tetap punya cerita dan punya sejarah yang bisa kita torehkan hari ini di live Instagram ini. Nah, Tuhan izinkan perusahaan papa saya dengan orang Chinese ini bangkrut. Mama saya yang dikirimin uang, ini bisa nangis saya Pastor Mario. Ya, memberkati Bang. Ya. Gak kuat saya, benar. Iya. Biar Roh Kudus yang ungkapkan Bang. Ya, mama saya dikirimin papa saya uang dari Medan. Ternyata mama saya ini kan gak sekolah. Ya. Mama saya nggak sekolah. Ternyata mama saya ini nggak membungakan uang, jadi rentenir. Karena di sekitar kami itu ibu-ibu banyak rentenir. Mama saya bisa membungakan uang, tapi mentalnya untuk menagih nggak ada. Mentalnya untuk menagih nggak ada. Jadi uangnya dibawa orang kabur semua. Maka uang yang dikirim papa saya yang banyak itu dibawa orang kabur semua. Akhirnya kami bangkrut. Bahkan rumah kami sampai hampir disita bank, Pastor. Ya. Hampir disita. Waduh, nggak kuat saya. Mama saya, aduh, tolong saya gitu. Ya biar Roh Kudus yang mengungkapkan. Karena banyak orang tahu begini, sekarang Royal Purba sukses, naik Alphard. Tapi dia nggak tahu behind story-nya bagaimana how to Jesus change your life gitu, Pastor. Nah, ini yang mau saya ambil, daripada ini dibawa, kata kasarnya, dibawa hanya sampai mati, tetapi cerita Abang ini akan banyak mengubahkan hidup orang. Karena Yesus ada di dalam hidup Abang. Mama saya pada saat itu, Pastor, harus jual goreng pisang. Nggak sampai situ, mama saya harus jual goreng pisang. Dan dia harus jual goreng apa namanya, goreng singkong. Iya. Dan nggak sampai situ, dia malamnya harus jual duren. Wow. Nah, di Pematang Siantar itu orang jual duren, Pastor, itu bukan siang hari, malam hari. Nah, jadi kalau malam hari dia jual duren, itu bisa sampai jam 2 malam, sampai jam 2 pagi. Bayangkan, jam 4 pagi dia harus pergi ke pasar untuk mengambil buah. Itu buah yang reject, bukan buah yang busuk. Iya. Jadi waktu dilemparkan buah dari truk untuk dilemparkan jatuh ke bawah untuk didistribusikan, itu kadang-kadang ada yang reject buahnya. Itu mama saya ambil dan itu dikupasnya, itu dibelinya murah, dikupasnya dan itu dibuat manisan untuk menanggung anak-anaknya, yaitu 8 orang. 8 orang anaknya, 1 anak angkat. Bayangkan, Pastor, cuma 2 jam mama saya tidur 1 hari, 1 malam itu, 2 jam, 3 jam, jam 4-nya sudah bangun lagi untuk menanggung kami 8 orang. Kehidupan saya makin hancur. Wah. Saya udah ikut dengan pergaulan buruk. Saya SMP sudah pindah-pindah sekolah, saya sudah mulai jual ganja, sudah mulai kena obat-obatan, ikut balapan sama teman-teman. Kehidupan saya hancur. Saya kehidupannya seks bebas, semua dosa saya lakukan. Satu ketika ipar saya membawa saya ke satu perkebunan.
Dibawa ke satu perkebunan karena saya harus diselamatkan. Ketika saya diselamatkan, saya dipercayakan menjadi pemborong lokal di sana. Karena ipar saya ini dipercayakan satu orang Chinese yang punya perkebunan, dengan rekannya dipercayakan ada 20.000 hektar sawit. Saya dipercayakan untuk memegang 800 hektar sawit untuk LC-nya. LC itu land clearing, mengerjakannya. Dan makin banyak uangnya pastor, saya makin hancur. Saya tidak pernah di perkebunan, saya tetap di Siantar, mabuk-mabukan dan segala macam. Makin hancur, makin jauh daripada Tuhan. Haleluya. Satu ketika teman saya semua, saya masih ingat pada saat itu saya transaksi, habis transaksi ganja, paginya lagi kita bungkusin, lagi kita paket ganja-ganjanya, teman saya sesama bandar ditangkapin pagi itu. Saya nggak DPO. Itulah awalnya saya terbang ke Jakarta dan bertemulah dengan istri saya, Christina Friska Sihaan. Dialah yang bawa saya kepada Tuhan. Itu dulu barangkali Pastor Mario, saya udah nggak kuat. Titik terendah abang, yang abang mungkin ngerasa, wah hidup saya hancur, hidup saya udah nggak berguna, masa depan saya suram. Itu pada saat kapan bang? Titik terendah yang menurut seorang Royal Purba tuh, ya udah dah, kayaknya gue udah nggak bisa hidup kayak begini deh gitu. Maksudnya apa ya, kayak orang paling nggak berarti gitu di dunia. Hidup juga nggak ada artinya. Ya, pada saat teman-teman saya yang lain, yang waktu SD saya lihat, waktu SMP itu sudah di sekolah-sekolah yang terbaik. Mereka mulai jauh daripada saya, betul ya? Pergaulannya sudah beda. Sejujurnya hati saya sebenarnya tidak ingin melakukan yang jahat ini. Tapi daging ini harus dibawa ke sana gitu loh. Saya sekarang baru tahu itu jadi sejarah, jadi histori buat saya gitu loh. Yang akan saya ceritakan, saya khotbahkan hari-hari ini. Dan itu harus saya lewatin. Titik terendahnya ketika saya berangkat ke Jakarta itu paling berasa. Paling berasa kenapa? Saya tidak punya skill dan ijazah saya cuma SMA. Dan tahu sendiri bagaimana orang yang pindah-pindah sekolah. Saya tidak punya skill, tidak punya kemampuan. Tapi Tuhan kirim seorang wanita yang bernama Christina Friska Sihaan. Dan dia menjembatani saya untuk saya dibawa kepada Tuhan dan saya ditangkap Tuhan. Pada saat itulah saya menyerahkan diri. Sama ibu sama istri tuh pada saat kapan waktu itu bang? Saya kan momen apa? Jakarta. Setelah teman saya ditangkap semua, teman saya ditangkap semua di Pematang Siantar, ada beberapa teman saya ditangkap, saya terbang ke Jakarta. Ternyata memang orang bersalah itu tidak enak, dikejar-kejar bayangan. Iya, sekalipun saya tidak DPO, tapi dikejar-kejar bayangan. Saya berangkat ke Jakarta, saya ingat itu saya naik bus, Pastor Mario. Bayangkan 2000 km, ini tidak sejahtera ini hati. Saya pikir saya dikejar-kejar. Sepanjang jalan nangis dan sepanjang jalan declare sama Tuhan, aku akan menjadi orang benar, aku menjadi orang benar. Nah, nggak kebetulan sampai di Jakarta, saya tinggal di rumah kakak saya yang adalah pendeta. Pendeta di Grogol, ya kan? Nah, di sana saya tinggal dan tidak kebetulan Tuhan kirimkan seorang wanita, yaitu yang menjadi istri saya sekarang. Mereka beribadah di gereja abang saya tersebut. Maka mereka ketemulah kami, saya ditolong dan dia mau menerima saya apa adanya. Makanya sampai sekarang saya percaya sekali bahwa di belakang pria yang sukses itu ada wanita yang bijak. Tapi kenapa istri saya bisa jadi bijak? Karena ada imam ternyata di depannya. Tanpa imam di depannya, perempuan yang di belakang kita tidak akan pernah jadi bijak. Benar. Jadi kehidupan saya, Pastor Mario, kalau saya ceritakan ngeri sekali. Makanya saya katakan orang selalu melihat final result, tidak lihat initial process. Orang selalu melihat yang namanya after, tidak lihat before. Iya. Makanya acara ini namanya history bang. Jadi ada dua makna. Satu ceritanya tentang kasih dan kisah Tuhan Yesus. Yang kedua cerita tentang kita. Bagaimana yang tadinya kita from nothing to something because of Christ gitu. Nah makanya saya
dikasih hikmat oleh Tuhan tentang histori ini, kamu harus gali. Karena banyak orang yang mengalami aku, tapi tidak banyak orang juga nggak tahu ceritanya. Siapa itu Royal Purba? Mereka hanya kagum karena karisma Bang Royal yang Tuhan berikan di mimbar, di bawah mimbar. Tapi they don't know gitu how to Royal Purba tuh dari gelap ke terang, merubahnya itu kan nggak gampang, Bang. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Ya, makanya judul hari ini kan menarik sekali, Pastor. Pastornya saya salut ngambil tema kita malam hari ini. Ya udah, kita lupakan dulu yang sedih karena saya katakan tadi apokatastasis itu kita nggak bisa merubah yang di belakang. Kita cerita ke depan. Tidak, makanya dalam hidup saya punya ini teman-teman, sahabat-sahabat yang mendengarkan channel daripada Pastor Verona ini. Saya mau berkata begini, tidak pernah ada yang kebetulan sedetik pun yang terjadi kepada kita. Setuju. Saya ingat satu ketika, saya sebut nama gerejanya nggak apa-apa ya Pastor ya. Nggak apa-apa. Ini kita bebas, kita ceritain Yesus kok, Bang. Saya dibawa istri saya ini. Abang saya itu bukan gereja karismatik tempat saya tinggal itu. Jadi kami pagi harus beribadah di sana, tapi sore, siang sama sore, itu bisa 2 kali saya ibadah dibawa oleh pacar saya yang istri saya ini ke gereja karismatik. Pada satu ketika WL-nya itu gereja GBI REM, Rahmat Immanuel Ministry Citraland. Karena di belakang itu rumah mertua saya. Rumah mertua saya di belakang Citraland. Maka kami beribadah di situ. Satu ketika WL-nya bilang, Pastor, kita akan mengadakan lomba pertandingan nyanyi. Tidak kebetulan. Makanya saya katakan kepada pria-pria kalau ada yang masih lajang yang mendengarkan live streaming ini, live Instagram ini, konfirmasinya apa bahwa pacarmu perempuan itu adalah calon istrimu, kamu harus lebih maju. Kamu harus lebih dibawa, di-guide kepada dekat kepada Tuhan, dan punya prestasi, dan punya progres dalam sejarah hidupmu. Pacar saya ini langsung bilang, abang ikut bang, nyanyi ini. Karena abang suka nyanyi, saya lihat. Pastor Mario tahu, saya mengikuti pertandingan itu, dan saya salah satu juaranya, Pastor. Jadi orang mau ditangkap Tuhan itu, ada jalan ceritanya. Pastor, saya tunjukin pialanya, Pastor. Saya masih simpan pialanya. Saya masih simpan pialanya. Kalau bisa dilihat. Keren. Sorry. Ya nggak apa-apa, Bang. Kita santai live-nya, Bang. Saya masih simpan pialanya. Ini cerita sejarah sedikit, jadi jatuh handphonenya. Nggak apa-apa. Itu historinya tuh, Bang. Ya, saya simpan itu karena apa? Karena pada saat itu, waktu saya disuruh nyanyi itu, saya pikir, mampukah saya mengalahkan penyanyi-penyanyi yang pada saat itu saya baru datang dari Medan, dengan kemampuan saya hanya bernyanyi seperti itu, mampu nggak saya? Tapi lihat, Tuhan pada saat itu menjamah saya, dan saya salah satu juaranya. Tuhan memotivasi saya, pacar saya memotivasi saya, confirm. Pada hari itu saya putuskan, serius ikut Tuhan. Jadi titik baliknya dari sana, Bang? Titik baliknya dari sana. Tuhan mulai mengabdi sama Tuhan Yesus dari sana? Ya, setelah itu saya ditolong oleh istri. Ya, setelah itu saya ditolong, disuruh saya sekolah. Ambil S1, karena mertua saya agak sedikit ngancam. Dikatakan selesaikan dulu sekolahmu, baru bisa dekat sama anak saya. Saya pikir itu bukan ancamannya. Sorry saya potong. Itu gimana sih kakak bisa meyakinkan orang tuanya gitu? Apakah orang tuanya sudah tahu background Royal Purba atau memang si kakak pasang badan buat abang? Itu harus sesi satu lagi, Pastor Mario. Satu sesi lagi kita bawakan. Karena panjang sekali. Maksudnya ada perdebatan yang panjang waktu saya datang ke rumah mertua saya. Sampai kita di sidang, istri saya, keluarga mertua saya bilang, kamu sudah yakin sama Royal? Karena cuma satu bobot saya, Pastor Mario. Nggak ada bobot saya, nggak ada yang bisa saya andalkan. Sekolah nggak bisa diandalkan, skill nggak bisa diandalkan, pekerjaan nggak bisa diandalkan. Cuma satu yang bisa saya andalkan, nama saya Bang Royal. Jadi seperti punya bank gitu ya kan. Haleluya.
Jadi waktu di sidang itu istri saya bilang, pokoknya final Bang Royal yang saya pilih dan saya pastikan jadi suami saya. Tapi dipacu saya untuk sekolah lagi sampai saya menyelesaikan S2 saya, S1, S2, dan untuk meyakinkan orang tuanya. Dan saya memang pada saat itu namanya memang jodoh kita ya. Saya agak-agak nggak punya otak di situ, ngotot dan tidak tahu malu ketika saya masih ingat itu karena terlalu beraninya atau gimana. Semakin saya dilarang mertua saya, besok saya datang lagi, bahkan saya ingat itu, nggak ada otaknya saya memang pada saat itu. Saya bilang, Pak, pinjam mobilnya dong, mau berenang sama anak bapak gitu. Waktu masih pacaran, nggak ada otaknya kan. Itu nggak dilepas anjing, udah puji Tuhan Bang ya. Iya, ya kan? Saya digigit anjingnya pernah dan segala macam. Nah, jadi makanya saya bilang, hidup ini Pastor Mario, saya katakan, terlepas kita sadar atau tidak sadar, kita ini victim dulunya, betul nggak? Masa lalu kita. Iya. Iya. Tapi kita tidak bisa mempunyai victim mentality sekarang ini, betul nggak? Iya. Punya mental korban gitu loh. Kita harus bergerak, betul nggak? Kita korban pergaulan dulu, korban sejarah. Makanya kita harus membuat dari from history victim to history maker, betul nggak? Apa sejarah yang kita buat sekarang? Paling tidak sejarah untuk diri kita sendiri. Nggak bisa orang berkata saya membuat sejarah kepada bangsa dan negara ini. Kepada dirinya sendiri aja nggak ada sejarahnya, betul nggak? Nggak bisa. Iya kan? Iya kan? Haleluya. Saya pernah ketemu orang pastor. Dia cerita, dia bilang, saya ini Bang nggak kayak Bang Royal, dia bilang. Kenapa? Saya bilang, Bang Royal ini bisa tampil di depan. Kalau saya ini Bang nggak bisa tampil di depan. Saya mau itu Bang, saya di belakang aja nggak kelihatan. Tapi saya bisa dirasakan orang. Saya langsung bilang sama dia, hantu kau, saya bilang. Setan kau berarti, saya bilang. Ya kan? Karena saya tahu begini, Pastor. Orang percaya itu harus punya progres. Lihat ya, anak tukang kayu, lihat. Apa yang menjadi permasalahan bangsa Yahudi, orang Israel dengan ketuhanan Yesus, betul nggak? Ya. Kan before-nya anak tukang kayu, betul nggak? Tapi Ya, sejarah tukang kayunya, ya habis dibuat karena memang dia buat sejarah yang baru, betul nggak? Iya. Itu kira-kira. Itu dulu, Pastor. Nah, Bang, Abang tadi kan bilang sekolah pindah-pindah, nggak jelas gitu. Cuman kok bisa jadi public speaker sama motivator ya, Bang? Dari mana tuh rumusannya, Bang? Apakah S1, S2 itu atau memang itu satu talenta atau karunia yang sebelumnya Abang tidak sadari, terus Tuhan bangkitkan gitu? Makanya saya katakan, saya nggak tahu ya, Pastor Mario, ada nggak ini teman-teman yang mendengarkan live Instagram kita ini adalah orang-orang yang belum menikah, yang masih pacaran? Ya, ada beberapa, Pak. Kuncinya saya katakan, itu benar-benar pacarmu dari Tuhan. Kalau kamu diajari buka Alkitab, berarti pacarmu dari Tuhan. Cowokmu atau cewekmu. Semakin berprogres hidupmu, berarti itu dari Tuhan. Tapi kalau nggak ada progresnya, berarti itu bukan daripada Tuhan. Nggak lebih baik, betul nggak? Saya bayangkan di belakang saya ini ada buku, Pastor Mario. Satu lemari ini. Ini semua dulu adalah hasil daripada istri saya beli satu-satu. Waktu kami pacaran, waktu baru menikah, mana ada orang mantan bandar narkoba suka baca buku. Itu namanya mujizat, betul nggak? Orang Batak bilang nipi namanya, betul nggak? Istri saya beli satu-satu, iya kan? Dan dia tidak suruh saya baca. Ketika dia suruh saya baca, pasti akan saya menolak. Kamu ngatur saya ya, laki-laki ya, ngatur suami ya, pasti gitu kan? Tapi ada caranya. Satu ketika dia daftarkan saya, yaitu sekolah public speaking. Saya nggak usah sebut namanya, gurunya. Oke. Ya. Dan itu surprise bagi saya. Dia katakan, Papa, aku sudah daftarkan kamu ya ke sekolah public speaking. Ini dia. Pada saat itu nama besar ini luar biasa, guru public speaking ini.
Surprise bagi saya. Jadi setiap kali saya setelah saya berumah tangga sama istri saya, mulai dari pacaran sampai berumah tangga, ada begitu banyak surprise yang diberikannya, dan dia tidak doktrin saya, betul nggak? Menolong saya tidak mendoktrin, makanya saya bisa seperti sekarang, gitu. Satu persatu dibelinya buku, dan lama-lama buku itu menjadi ratusan dan begitu banyak, Pastor Mario. Dan saya tidak merasa didoktrin, tidak merasa diajari gitu. Sehingga saya perlahan-lahan saya maju dan bisa seperti sekarang ini. Setahu saya Bang ya, kalau orang bekas narkoba itu ya, setahu saya orang bekas narkoba apalagi ganja gitu ya, dia punya motorik otaknya itu agak sedikit lamban Bang. Agak sedikit lamban, apalagi untuk mau belajar, untuk mau istilahnya bertanggung jawab lah untuk saya mau pinter gitu, kayaknya sulit gitu Bang. Tapi kok Abang bisa gitu ya? Ya, makanya saya bilang, ya ada orang mengatakan begini, saya mau berhenti daripada ganja, saya mau berhenti daripada obat-obatan. Nggak bisa hanya niat aja, Pastor. Karena sejujurnya, saya mau berkata begini, mau apapun diobati kalau orang sudah tergantungan, nggak bisa, betul kan? Iya. Seharusnya yang memutuskan adalah free will-nya daripada orang tersebut, betul nggak? Saya memang mau putus daripada itu. Ada yang bisa kita tengking, ada yang harus diputuskan pribadi, betul kan? Roh jahat bisa kita tengking, tapi untuk seks, untuk narkoba, untuk kenajisan, itu kita harus berpindah dan lari, betul kan? Nggak bisa. Nggak bisa kita bertahan status quo di tempat itu, tapi kita mau melepaskannya. Nah, saya percaya ada mujizat, tapi kita pun harus terus berlatih. Kalau kita bisa sekarang, kayak saya ingat satu firman Tuhan saja hari ini, itu sudah mujizat. Karena apa? Sekali ilmu kedokteran berkata, sekali ngisap ganja itu, saraf kita putus satu, betul nggak? Betul. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi kenapa bisa? Saya kebayang gini, Pastor. Waktu saya ingat itu, saya berkata begini, mujizat pasti ada dalam kehidupan saya. Karena segini, tanpa mujizat, sekolah, pendidikan apapun, kan otaknya sudah rusak. Iya. Kan nggak bisa lagi, nggak akan pernah mampu lagi mencapai yang namanya kecerdasan. Nggak bisa lagi mengejar yang namanya intelektual. Gitu loh. Tapi ketika Tuhan bekerja, ya kan? Makanya kemarin saya berkhotbah tentang bagaimana Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang omnipresence. Dia adalah omniscience, yang mengetahui, dia adalah maha hadir, dan dia adalah omnipoten, yang punya kuasa. Ketika kuasa itu ditransfer sama kita, ternyata apapun bisa dikalahkan. Kebodohan, iya kan? Ketika kita welcome, ketika mau buka hati sama Tuhan, apapun Tuhan bisa kerjakan. Jadi kecil sekali sama Tuhan tentang keterbelakangan kita. Ya. Terus Bang, kok saya yakin nggak ada kepikiran di benak Abang untuk Abang jadi seorang pendeta. Tapi kok bisa, Bang? Ya, sama seperti Pastor Mario. Pastor Mario kan kemarin statusnya seperti itu kan? Saya baca. Gimana ini? Kalau Abang kan suka merenung sendiri, berkaca sendiri, kok bisa gitu? Dari seorang pematang siantar, saya pernah ke daerah pematang siantar, Bang. Saya penikmat durian pematang siantar. Durian siantar tuh enak-enak. Nah, saya juga tanya, kok bisa dia ya? Bagaimana Tuhan memanggil Abang untuk mempercayakan Abang sebagai seorang imam dalam tanda artian di rumah Tuhan? Sebagai seorang pendeta? Ya, jadi sebenarnya saya pernah bekerja. Dan saya berpikir, nah itu yang saya katakan tadi, waktu saya karena mengejar untuk mendapatkan, karena sudah besar sekali konfirmasinya Tuhan berikan, bahwa perempuan yang menolong saya ini adalah bakal istri saya dan mama daripada anak-anak saya. Tapi saya kan harus punya status bekerja, betul? Iya. Saya pernah bekerja, Pastor Mario, jual obeng, jual tang, sales. Makanya Pastor Mario, kalau kan pernah kita cerita, rumah Pastor Mario yang di Kepu itu, yang di Garuda, itu nggak aneh bagi saya. Saya pernah berkantor di sana. Oh. Saya sales, jual tang, jual obeng, jual apa namanya, jual
lem kaca. Tapi herannya yang punya perusahaan itu heran, saya bisa menjual lem kaca itu bisa puluhan juta, Pastor Mario. Bisa puluhan juta. Satu ketika saya diangkat jadi manajer marketingnya. Nah, cuma itu makanya saya katakan Tuhan itu tidak pernah salah memanggil kita. Jabatan-jabatan yang enak diberikan marketplace sama saya. Terakhir setelah saya menikah, omnya istri saya itu bukakan saya satu perusahaan. Perusahaan food and beverage. Iya. Dibukakan perusahaan besar, dibelikan truk dan segala macam. Saya jalankan dan itu jalan. Ternyata saya mengundurkan diri waktu perusahaan itu jalan. Karena apa? Ternyata bukan di situ panggilan saya. Sekalipun saya bisa menjalankan. Pada saat itu saya full time dengan kakak ipar saya, Pak Andreas Sustono, yang mantan ketua JDM itu, ikut dia saya, dan saya full time di sana. Mulai dari situ, setelah itu saya permisi sama beliau, saya katakan, Bang, izinkan saya berkembang. Dan beliau mengizinkan saya berkembang, dan jadilah saya seperti ini sekarang ini, Pastor Mario. Saya mandiri, dan saya tetapkan, saya menjadi pelayan Tuhan. Konfirmasinya apa? Saya tanya istri, siap nggak dengan seorang imam yang mewakafkan dirinya menjadi nazirnya Allah. Yaitu bukan part-time, tapi full-time nazirnya. Nah, istri saya konfirmnya Damai Sejahtera. Ternyata Pastor Mario, kami dalami, ternyata istri saya itu adalah orang yang satu kali pacaran. Cuma sekali pacaran sama saya. Wah, itu waktu saya tahu itu dahsyat banget. Orang Jakarta kamu, saya bilang sama istri saya, sekali pacaran 2000 km dari Pematang Siantar datang orang yang mirip Ari Wibowo ini, Pastor Mario. Iya kan? Haleluya. Nah, setelah itu kami buka, istri saya buka catatannya. Ternyata istri saya jelas menuliskan di sana. Dia akan menikah dengan seorang hamba Tuhan. Dan dia belum pernah pacaran, dan dia belum tahu siapa yang akan menjadi pacar dan suaminya. Waktu dia gadis, waktu dia single, telah dituliskannya bahwa dia akan satu ketika, dia akan menikah dengan hamba Tuhan. Waktu saya confirm sama dia, saya mau jadi hamba Tuhan, yaitu nazir, mewakafkan diri saya, dia belum buka loh catatannya. Setelah saya katakan saya mau jadi pendeta, mau jadi full time, baru dia buka catatannya. Saya nangis, saya katakan confirm. Jadi konfirmnya itu double, dan saya katakan sudah, saya mewakafkan diri, apapun ke depan. Wow, keluarga kami luar biasa, Pastor Mario. Luar biasa. Karena saya berpikir, tidak mungkin ini terjadi kalau nggak jalan ceritanya, sejarahnya daripada Tuhan. Maka itu Bang, saya meresponi tuntunan Roh Kudus. Saya lagi tiba-tiba saya santai Bang. Terus saya cek Facebook, buka-buka Facebook, saya tonton salah satu obrolan seperti ini. Adalah satu pendeta yang ngomong, tetapi omongannya itu memberkati saya dan saya dituntun oleh Roh Kudus untuk disuruh buat ini. Namanya history. Ceritain tentang saya. Saya dengar banyak berkat dari Abang Royal gitu. Salah satunya bagaimana Abang menjadi seorang pendeta, dan kakak juga, saya hanya ingin menikah dengan pendeta hamba Tuhan. Itu kan bagaimana ya Tuhan merangkainya itu keren Bang. Dan itu rentangan kan bukan satu kota kan, bukan teman sekolah. 2000 km kan. Makanya saya katakan kepada para yang menyaksikan, kalau engkau masih single sekarang, yang menyaksikan live Instagram Pastor Mario ini, jangan pernah takut engkau wanita, jangan pernah takut engkau sendiri. Tuhan pasti kirimkan yang terbaik. Butuh sebenarnya gini, kalau saya belajar banyak dari istri saya, ternyata begini, untuk kita bermohon juga jodoh kita kepada Tuhan, butuh sebenarnya juga iman daripada pribadi kita, personal kita, betul nggak? Iya, Ingat nggak peristiwa yang namanya siapa? Kok saya lupa, yang pincang itu, yang perempuan itu siapa? Kok saya lupa namanya sih? Yang sering kita putar filmnya itu Pastor Mario. Helen apa? Siapa namanya? Maria ya. Siapa namanya? Yang dia catatkan semua.
ya, yang dia catatkan semua bagaimana sampai kepada kemampuan yang bakal suaminya bisa main drum, bisa nyanyi dan segala macam. Kejadian, gitu, iya kan? Ya, aneh bang, maksudnya gini, si kakak waktu masih gadis menulis dream, vision, kerinduan, dan abang yang masih remaja, yang masih apa namanya perjaka juga, masih muda juga, mungkin pada saat itu masih bandar ganja kali ya bang ya, tetapi bisa Tuhan pertemukan tuh cerita yang luar biasa sih bang, dahsyat. Ya, makanya saya bilang begini, maaf ya, saya tidak merendahkan. Saya tidak merendahkan. Kalau Anda sekarang yang mendengar ini, mari bertobat sama-sama dengan saya. Mari bertanya juga. Kalau ada Pastor Mario nanti bikin pertanyaan, kita jawab sama-sama. Saya berkata begini. Iya. Iblis menetapkan, iblis telah merancangkan kepada saya, ya kan? Efesus 2:10 itu kan berkata begini, kita ini buatan Allah yang dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Yeah. Udah dipersiapkan melakukan pekerjaan baik. Saya TK baik-baik loh, Pastor Mario. Itu planning orang tua saya, mau dibawa ke Tuhan. Orang tua saya bukan kaleng-kaleng. Iya. Gitu. Kekristenannya pun bukan kaleng-kaleng. Mama saya parari Kamis, betul kan? Yang tiap hari Kamis nyanyi, betul kan? Tapi saya melihat begini, di tengah jalan saya rusak, itu pilihan saya. Waktu saya bandar narkoba, saya berkata begini, iblis itu rancangkan saya untuk menikah kepada. Itu kan cocok sekali. Sebenarnya bandar narkoba itu cocok sekali adalah apa? Maafkan ya, maafkan. Ini saya ya, pendapat saya. Paling cocok bandar narkoba itu adalah berpartner dengan PSK, betul nggak? Iya. Rancangan iblis, partner saya itu adalah PSK. Bahkan iblis mau menjodohkan saya sepertinya sama PSK, betul nggak? Karena itu kehidupan kita, betul nggak? Pada saat itu, betul kan? Hubungannya bang ya. Lingkungannya rumah bordil dan segala macam, betul kan? Gitu. Jadi kita mau diparalelkan, kita mau di-matchingin dengan itu untuk masa depan kita. Tapi lihat, Tuhan mengubah sejarah itu karena apa? Memang kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Nah, jadi saya konklusi begini. Ternyata pertobatan nggak bisa setengah-setengah. Anda mau dipakai juga dalam Tuhan, Anda mau ikut setan juga nggak bisa, betul nggak? Iya. Anda mau dapat perempuan, maafkan, ini khusus untuk pria. Anda mau dapatkan wanita yang terbaik yang daripada Tuhan, tapi Anda tidak meninggalkan kehidupan lama Anda, nggak bisa. Itu film, itu sinetron, betul nggak? Iya. Itu sinetron, ya kan? Berpapasan di jalan, senggolan, jatuh bukunya, ambil bukunya, kamu orang miskin, dia anak pejabat, malamnya kamu jadi orang kaya. Itu mimpi, men. Itu mimpi tuh. Jangan percaya itu sinetron tuh. Iya kan? Ada yang kita bayar, betul kan? Makanya moto daripada hidup saya sekarang, Pastor Mario, saya katakan bukan from history victim to history maker saja, tapi saya katakan sampah ini harus jadi pupuk, betul nggak? Dipakai jadi pupuk, gitu. Ya. Kalau nggak, balik aja lagi, betul nggak? Jadi bandar narkoba. Ngapain setengah-setengah hidup dalam Tuhan? Nggak bisa. Gitu. Makanya lihat, pria-pria lihat, perempuan-perempuan. Lihat, satu ketika kalau engkau serius menolong daripada pria yang calon suami kamu, satu ketika kamu akan menikmati pria yang menjadi suami yang pernah kamu tolong. Dia tidak akan pernah menyakiti kamu. Saya nggak akan pernah berencana menyakiti istri saya, Pastor. Karena apa? Dia menjadi jembatan saya ketemu dengan Tuhan. Saya ingat itu aja nggak pernah saya menyakiti istri saya. Puji Tuhan ya bang, dahsyat. Bang, pertanyaan terakhir nih bang, terakhir. Buat teman-teman yang ingin bertanya dengan percakapan saya dengan Bang Royal Purba, teman-teman boleh ketik, kirim aja pertanyaannya, nanti kalau ada waktunya tinggal saya atau Bang Royal yang akan menjawabnya bersama-sama. Tapi terakhir sekali bang, pesan untuk teman-teman yang saat-saat ini terikat dengan keadaan kesulitan. Bang, kalau saya nggak jual ganja, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak jual sabu, saya nggak punya uang. Atau bang, saya udah capek sama hidup keras ini. Kayaknya aku bunuh diri aja lah. Itu pilihan yang terbaik. Pesan dari abang, seorang yang dulu pernah ada di sana, ditolong Tuhan, mengalami kemurahan dan anugerah Tuhan. Pesannya apa bang? Ya, saya mau bilang gini. Iblis itu kan memang menghilangkan DNA kita, betul nggak? Ingat ya, iblis tidak pernah akan bisa hancurkan
hancurkan gambar aslinya, direct untuk menghancurkan keluarga surga, betul nggak? Yeah. Dia hancurkan gambar-gambarnya. Halo, para pendengar yang menyaksikan live Instagram Pastor Mario ini, saya mau katakan begini, apapun sekarang keadaanmu, saya mau berkata begini, semua adalah keputusan. Pernah lihat orang demo nggak, Pastor Mario? Orang demo, ya di luar negeri lah. Orang mau demo sama Donald Trump. Yang demo tidak pernah bisa ketemu dengan Donald Trump, betul nggak? Yang disobek-sobek apanya? Coba. Yang disobek-sobek. Yang disobek-sobek adalah gambarnya, betul nggak? Ya. Yang disobek-sobek adalah gambarnya, betul nggak? Sama. Ya. Ya. Iblis tidak bisa menghancurkan, yaitu keluarga surga. Yang dihancurkan adalah kita, betul nggak? Lewat apa? Lewat potensi-potensi kita, supaya kita nggak maksimal. Ketika kita nggak maksimal, kita nggak tahu potensi kita kadang-kadang diusahakan iblis untuk salah men-SWOT. Ya, yang kita temukan bukan strength dan opportunity, tapi yang kita temukan adalah weakness dan threat, kelemahan kita dan ancaman-ancaman, betul nggak? Kita tidak tahu Tuhan buka kesempatan, tapi iblis katakan begini, kamu belum siap, kamu nggak siap. Iblis fokuskan kita kepada kelemahan dan ancaman itu, kepada ketidaksiapan, sehingga kita tidak pernah bisa lihat kesempatan. Padahal lihat, saya udah kasih contoh tadi, waktu saya disuruh pacar saya nyanyi, munculkan skill saya kan? Muncul skill saya. Ternyata saya punya skill, Pastor Mario. Kenapa saya harus jual ganja? Ada begitu banyak skill yang bisa kita asah, tapi iblis memang menutup itu. Dia buat selubung supaya kita tidak bisa melihat potensi itu, supaya kita terjerembab. Ketika kita terjerembab, kita tidak bisa mencapai yang namanya destiny ilahi dan tujuan ilahi. Iblis punya piala, betul nggak? Dia punya piala kemenangan, betul nggak? Kita kalah. Kira-kira gitu, Pastor Mario. Wah, keren banget Bang. History malam hari ini keren banget. Terima kasih buat Bang Royal Purba. Tadi Bang Royal Purba menyisakan satu sesi lagi khusus untuk suami dan istri ya. Ya, nanti keluarga bisa kita bahas nanti. Di luar history. Karena saya yakin ketika nanti ini saya posting di Facebook atau di mana, saya tidak pernah mengharapkan viewers, tetapi saya intinya orang yang ingin bunuh diri, orang yang terikat, orang yang susah, itu ketika melihat percakapan history ini, mereka menemukan Yesus di dalam percakapan kita, Bang. Itu kan tujuan kita, Bang. Kita ada, kita dipanggil Tuhan, bukan untuk kemegahan pribadi, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya kasih waktu 1-2 menit. Kalau tidak ada, saya akan saling mendoakan bersama dengan Bang Royal. Saya akan mendoakan Bang Royal Purba bersama dengan kakak dan juga anak-anak dan pelayanan dan seluruh kehidupannya. Nanti Bang Royal juga mendoakan saya. Setelah itu baru saya berdoa buat teman-teman semua yang menyaksikan acara History Live. Jadi karena memang ini Instagram, Bang, saya ambilnya dari live-nya di Instagram aja. Sebenarnya kalau mau ini, nanti kita pindahin History Live-nya di fanpage Facebook saya, Bang. Itu lebih banyak. Ya, outreach-nya bisa sampai ribuan yang menyaksikan. Saya baru keinget. Malam ini saya baru aja keinget, tetapi nggak apa-apa. Jadi dua volume ini, volume kedua ini akan saya tetap bawa ke channel YouTube. Sepertinya teman-teman tidak ada yang ingin bertanya. Izinkan saya berdoa untuk Bang Royal ya, Bang ya. Ya. Setelah doa, Bang Royal mendoakan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini di History. From nothing to something yang luar biasa di dalam tangan Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang terlalu buruk, terlalu tidak bisa digunakan di dalam tangan Yesus. Yesuslah Tuhan yang luar biasa. Yesus Tuhan yang luar biasa. Selalu mengumpulkan yang tidak sempurna untuk disempurnakan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, aku minta anugerah-Mu, berkatilah Bang Royal Purba bersama dengan istri dan anak-anaknya. Apa saja yang dia buat berhasil, Tuhan jadikan emas dan berhasil setiap hari. Sehingga lewat hidup Bang Royal Purba, keluarganya semakin mengenal Yesus, orang di sekitarnya semakin mengenal Yesus, orang di sekitarnya diberkati. Berkati juga Tuhan di karunia-karunia dia yang lain sebagai public speaker dan juga
mentor-mentor di segala bidang. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun atas Bang Royal. Kesehatan bagi kakak juga istri dari Bang Royal Purba, Tuhan nyatakan setiap hari. Kami juga berdoa buat anak-anak mereka menjadi anak-anak jenius, anak-anak pintar, anak-anak berprestasi, anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus dan juga membanggakan mama papanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga buat setiap teman-teman yang sudah menyaksikan live history ini, agar hidup mereka penuh dengan kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bang Royal ingin berdoa buat aku, biar apa yang keluar dari mulut, bibir, dan perkataan iman Bang Royal itu terjadi atas kehidupanku. Haleluya. Silakan. Doa yang sama aku panjatkan sebagai hamba Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memperhitungkan orang-orang yang menjadi nazir-Mu, yang mewakafkan dirinya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pekerjaan kami tidak pernah sia-sia. Janji firman-Mu kepada kami ketika kami Bapa terus Bapa tidak belok kepada kanan dan kiri, kami terus Bapa menuju kepada destiny ilahi. Ada berkat yang melimpah, bukan saja berkat secara finansial, anugerah kesehatan Kau berikan kepada Pastor Mario. Bapak, kami percaya keluarga, anak dan istrinya diberkati Tuhan, bahkan penggembalaannya, terus urapan-Mu hadir kepada dia, dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada segala keterpurukan, dijauhkan daripada virus COVID-19. Bapak, kami percaya urapan, bahkan tangan yang berkuasa Tuhan yang Kau berikan kuasa dunamos itu Bapak, menyembuhkan orang-orang yang didoakan. Ada setiap hari mujizat Bapak yang dilakukan lewat hamba-Mu ini. Bahkan apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil dan beruntung. Bahkan kami percaya Engkau tidak pernah mempermalukan dia, bahkan mempermalukan kami barang sedetik pun. Karena kami percaya semua hidup kami dedikasikan, kami proyeksikan hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab itu kami mau katakan, diberkatilah Pastor Mario, diberkatilah anak istrinya, diberkatilah pengembalaannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Bang Royal. Buat teman-teman, besok Selasa malam, karena jadi saya harinya nggak bisa ditetapkan Bang. Makanya saya tidak ngasih tanggal. Jadi kalau misalkan Abang cancel, misalkan Senin, masih bisa Senin depan untuk e-flyernya. Jadi besok ada teman saya lagi yang luar biasa. Dia akan bercerita bahwa bagaimana dia diselamatkan Tuhan dari penularan wabah virus COVID-19. Oh, ini keren banget teman-teman ya. Nantikan besok informasinya. Sekali lagi salam untuk kakak Bang Royal. Buat anak-anak semuanya,